luar sana kita tidak bisa menghindari virus. Jadi kita usahakan tetap di rumah. Kalau memang papa mama tetap melakukan pekerjaan atau apapun keluar rumah, diingatkan terus untuk memakai masker. Pakai masker yang benar ya adik-adik ya, sesuai dengan protokol yang dari pemerintah. Oke, adik-adik ada lagi Kak Juwita buat adik-adik di rumah biar tetap menjaga kesehatan. Ya, adik-adik harus makan makanan bergizi seperti yang dibilang kami tadi, makan buah, minum vitamin ya. Betul. Harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Pasti Kak, adik-adik di rumah kan adik-adik yang pintar dan adik-adik harus banyak istirahat ya, banyak tidur siang juga dan tetap juga berdoa. Nah, pagi hari ini kembali lagi berjumpa dengan kakak-kakak di sini bersama saya Kak Ana, Sama saya Kami dan saya Kak Juwita. dan pemain musik kita pada pagi hari ini ada Kak Robin di bass. Berikan tepuk tangan dulu untuk Kak Robin. Selanjutnya ada Kak Widi di drum. Tepuk tangannya, shalom Kak Widi. Ya, dan untuk keyboard kita tetap abang paling ganteng Kakak Yeremia Simarmata. Saya dulu shalom Kak Yeremia. Oke, adik-adik di rumah bagaimana, sudah siap untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini? Siap dong Kak? Kurang semangat Kak, kita suaranya agak kenceng dikit. Sudah siap memuji Tuhan? Siap Kak? Semangat, Antusias. antusias, semangat. Ya, kakak-kakak sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita ajak adik-adik kita untuk menyiapkan peralatan untuk ibadah. Kita menyiapkan apa aja Kak? Alkitabnya, buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat ayat-ayat firman Tuhan ini ya. Iya, adik-adik di rumah harus rajin ya menyatat setiap firman Tuhan yang disampaikan sama kakak-kakak sekolah minggu, apalagi ayat hafalannya. Biar kita terus di dalam hidup kita diserami dengan firman Tuhan yang hidup. Oke adik-adik, kalau sudah siap memuji Tuhan, ayo semua bangkit berdiri, kita undang adik-adik di rumah, kita hitung 1, 2, 3. Lasa Kristus. Oh yeah. Oke, Kak, kita angkat pujian kita biar adik-adik di rumah semangat. Kita angkat pujian kita yang ada sekolah minggu GBI Eklesia, mana suaranya? Angkat pujian ini adik-adik, katakan kami sekolah minggu GBI Eklesia. Ya. Kami sekolah minggu GBI Eklesia bersama teman-temanku.
Tepuk semangat buat adik di rumah ya, tepuk-tepuk dulu. Kakak lagi bilang ada di sini ingat. Begini adik-adik, yuk tepuk, tepuk semangat. Tep tep set, tep 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 mang, tep 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 nah, semangat. Oke, kita lagi bareng-bareng ya. Kakak tadi sudah ajarin. Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. Set, mang, nah, haleluya. Adik-adik di rumah masih mau memuji Tuhan? Amin. Ya, kita akan angkat pujian kita hari ini. Saya bergirang. Kenapa hari ini kita bergirang? Ayo kita nyanyikan sama-sama. Yuk. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Kenapa? Karena saya ada Tuhan. Sekali lagi ya. Saya bergirang. Saya bergirang. Saya bergirang. Adik-adik di rumah harus lebih semangat ya. Ya. Tepuk tangan untuk semuanya nih. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus dalam hidupku, berbuah, berbuah. Firman Tuhan
dalam memuji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Nanti sama Kak Yosa, apa Kak Yose atau Kak Yosapat semuanya sama. Oke, adik-adik semuanya ambil posisinya yang benar. Kita akan fokus akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, Tuhan tak pernah janji. Tuhan, Kau terus berikan kekuatan untuk setiap kami, Bapak. Terlebih buat anak-anak sekolah minggu, Bapak. Kau selalu ada di dalam hidup kami, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Kita akan pujian ini adik-adik katakan kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik di rumah, pujian yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Angkat pujian ini lebih lagi adik-adik. Biar pada pagi hari ini kita terus merasakan mukjizat Tuhan kehidupan kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji, Dia akan selalu menyertai adik-adik, menyertai. Menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyegah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan adik-adik. Haleluya. Berikan sibukmu kepada Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat kami berserah Tuhan di hadapan-Mu, saat itu kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat dinyatakan buat setiap kami. Tuhan Yesus, buat pagi hari ini Engkau melihat setiap
memberkati adik-adik sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan, teramat baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bukalah hati kami ya Tuhan, bukalah mata kami, buka telinga kami ya Tuhan, supaya kami lebih sungguh lagi mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan firman-Mu ini ya Tuhan dapat terus melekat di dalam hidup kami, dan kami dapat mempraktekannya ya Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Kak Yos ya Tuhan yang akan memberikan firman-Mu ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, supaya lebih sungguh lagi ya Tuhan Yesus dalam melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu dan mengucap syukur. Mari sama-sama adik-adik yang di rumah kita katakan, Amin. Shalom adik-adik semuanya. Masih ingat nggak ya sama kita berdua? Ada yang ingat nggak ya waktu itu kita bahas apa? Yuk kita ingat-ingat waktu itu kita berdua bahas apa ya adik-adik? Nih videonya. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan. Ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam jalan pulang dari sekolah, Yose melihat Yosa, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Yose yang ingin tahu siapa itu Yosa, melihat Yosa sedang membersihkan sampah yang bercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Lalu dia melihat Yosa menolong guru yang sedang membawa barang-barang berat, sedang menolong anak kecil, menyeberang jalan. Bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Mengapa kamu mau membantu aku dan menolong orang lain, bahkan membersihkan sampah yang ada di lorong sekolah? Dengan senyum, Yosa menjawab, aku teringat kepada hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Ia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membeda-bedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Hari ini kita mau bahas apa ya Kak? Kita mau bahas tentang aktivitas apa aja sih yang mendukung atau yang membangun talenta kita selama kita di rumah aja. Iya ya, benar juga. Kan selama adik-adik di rumah pasti agak sulit nih. Mungkin ada yang mau les vokal, terus ada yang mau les musik, bimbel, mengembangkan kemampuan. Mungkin ada juga yang explore hal-hal lain, membantu orang tua di rumah misalkan, dan banyak hal lainnya. Iya, Kak Yosa, pasti banyak banget ya hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kemampuan selama melakukan aktivitas di rumah aja. Tapi sebelum itu, Kak Yosa, kita mau membahas di bagian Alkitab. Di dalam 4 Injil itu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, terus Injil Yohanes. Nah, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dengan berbagai cara dan dengan berbagai metode yang ada. Metode atau cara apa saja tuh Kak?
yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Beberapa cara yang Tuhan Yesus lakukan atau Tuhan Yesus gunakan untuk mengajar murid-muridnya, diantaranya yang pernah Kak Yosa telusurin itu, yang pertama itu melalui alam di sekitarnya. Contohnya Tuhan Yesus menggunakan domba, serigala, terus kuburan, ada juga bunga, terus ada burung di udara. Pengajaran ini sangat aplikatif, yang pasti dapat diaplikasikan dan dimengerti oleh pendengarnya. Yang kedua, perumpamaan. Ada banyak perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di kitab Injil. Dalam Injil Markus mencatat bahwa Yesus mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Itu ada di Markus 4 ayat 2. Nah, pas banget nih adik-adik, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Terus cara yang ketiga yang biasa Tuhan Yesus pakai yaitu dengan menggunakan pertanyaan. Menurut Robert Hastings dalam bukunya yang berjudul The Method and Message of Jesus Teaching, yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya metode dan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya. Nah, dia mengatakan nih bahwa Yesus menggunakan pertanyaan dalam berbagai variasi dan situasi. Contohnya di Kaisarea Filipi, Yesus menanyai murid-muridnya dan isi pertanyaannya seperti ini. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu jawab mereka kan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan engkau Elia. Ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ini adalah metode bertanya yang Yesus lakukan. Wah, bener juga tuh Kak Yosa. Adik-adik, pas banget nih Kak Yosa sudah menyinggung topik pembahasan kita hari ini tentang perumpamaan. Sesuai judul pembahasan dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30 yang judulnya perumpamaan tentang talenta. Kayak kalau misalkan adik-adik belum tahu nih talenta itu apa, nanti bisa dibuka di bagian kamus yang terdapat di bagian belakang dari Alkitab. Di sini tertulis 1 talenta sama dengan 3 sikal. Nah, 1 sikal itu sama dengan 34 kilogram. Tapi Kak Yosa, dalam perumpamaan tentang talenta, yang dimaksud dengan 1 talenta adalah sebuah mata uang yang nilainya sebesar 6.000 dinar. Dinar itu adalah mata uang yang digunakan oleh orang Romawi pada saat itu. 1 dinar itu sama dengan upah pekerja harian dalam 1 hari. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Judulnya perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah ini. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan teratap dan kertak gigi. Lalu pesan apa sih Kak yang akan kita sampaikan nih kepada adik-adik di rumah? Mungkin coba dimulai dari Kayosa dulu ya. Dari Kayose. Kalau dari Kayosa sebetulnya bukan soal berapa banyak talenta yang Tuhan kasih. Ada yang tadi dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada juga yang dikasih 1 talenta. Bukan itu yang terpenting ya. Tapi bagaimana kita bersikap terhadap talenta yang diberikan Tuhan kepada kita itu jauh lebih penting, dan yang Tuhan perhatikan dalam hidup kita. Apa gunanya kalau kita lahir kan, seperti yang tadi dibahas, penuh dengan talenta tapi nggak jadi berkat. Berarti kuncinya bukan sebanyak apa talentanya, tapi gimana caranya kita bisa menjalani hidup, atau lebih akrab disapa dengan diproses. Kalau nggak salah itu Abraham Kuyper pernah mengatakan begini, tidak ada satu inci pun dalam kehidupan kita sebagai manusia di mana Kristus tidak bertahta dan dia berhak berkata bahwa itu adalah miliknya. Kayose pernah ikut sebuah seminar yang isi anak-anak muda. Nah, ada seorang anak muda dan Kayose tanya, bro,
"Apa kelebihanmu?" Dia berkata, "Saya bisa main drum. Walau saya masih muda, semua teknik dalam permainan drum sudah saya pelajari dan saya kuasai." Lalu Kayose bilang seperti apa yang kalimat si Abraham Kuyper ini, yang tokoh itu. Lalu Kayose bilang gini, "Kemampuanmu bermain drum berasal dari Tuhan. Dan Tuhan Yesus berhak berkata kepadamu bahwa talentamu bermain drum adalah milik Tuhan." Wow, luar biasa Kayose itu. Memang betul juga sih, ada orang yang dia dari lahir udah cacat. Dan ada juga orang yang ya memang dia udah normal. Terkadang kalau aku lihat sih, kalau kita lihat nih orang yang punya cacat fisik, tapi dia lebih bersemangat dari orang normal, itu yang membuat saya merasa malu. Hal ini banyak terjadi loh di masyarakat dan juga terjadi di lingkungan sekolah. Yang seharusnya lebih banyak memberi itu adalah orang yang normal, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Maka dari itu ya Kak, bagi adik-adik yang bisa bernyanyi, ya bernyanyilah dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi adik-adik yang bisa bermain musik, ya bermain musiklah dengan sungguh-sungguh bagi kemuliaan nama Tuhan yang Tuhan anugerahkan sebagai orang-orang yang punya pemikiran yang tajam, ya sebagai seorang ilmuwan atau peneliti. Lakukanlah tugas panggilan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena tidak semua orang mempunyai karunia seperti itu. Betul juga Kak, harus sungguh-sungguh. Dan yang kedua, Kayose, sebelum masuk yang kedua, yang pertama tadi apa ya Kak? Takutnya adik-adik lupa. Nah, tadi yang pertama itu, setiap hamba menerima talenta yang sama. Nah, itu ya adik-adik. Nah, lalu yang kedua ini, setiap hamba memiliki kesempatan dan pertanggungan jawab yang sama. Kayose, yang singkat aja ya, takutnya malah kelamaan. Oke Kayose, jadi gini, hamba yang menerima 5 talenta, hamba yang menerima 2 talenta, dan hamba yang menerima 1 talenta memiliki kesempatan yang sama. Setiap dari kita tidak akan tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Kesempatan kita sama. 1 hari 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 hari. Yang jadi persoalan adalah tidak semua kita menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan sama baiknya. Hamba yang menerima 5 talenta langsung bekerja. Hamba yang menerima 2 talenta juga langsung bekerja. Sementara hamba yang menerima 1 talenta mulai berpikir-pikir macam-macam dan berkata, "Tuhan tidak adil. Mengapa saya tidak sama dengan mereka?" Lalu dia mulai menyembunyikan talentanya. Kalau orang timur tuh bilang, lalu dia mulai kasih sembunyi. Nah, kasih sembunyi itu talenta. Itu orang timur bilang. Kalau bahasa Inggrisnya, "And he was hiding his talent." Lalu setelah itu hamba itu tentunya harus memberikan pertanggungan jawab kepada majikannya atau tuannya. Apakah tuannya bersikap adil? Tentu adil. Orang yang dapat 5 talenta memperoleh laba 5 talenta. Lalu tuannya memuji dia. Lalu apakah orang yang mendapat 2 talenta dan memperoleh laba 2 talenta, Tuhan bilang apa? Apakah si tuannya bilang gini, "Bodoh kamu, kenapa tidak sama dengan dia yang mendapat 5? Tidak begitu ya adik-adik. Pujian yang diberikan kepada orang yang menerima 2 talenta ini sama persis
Sekali lagi, pujian yang diberikan oleh hamba yang menerima 2 talenta ini sama persis dengan hamba yang menerima 5 talenta. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Ingat, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu adil. Berapa yang Dia berikan, Dia hanya menuntut kita dari apa yang diberikan kepada kita. Dia tidak pernah menuntut dari apa yang Dia tidak pernah berikan kepada kita. Kak Yosa kayaknya pernah mengingat nih, Bapak Gembala GBI Eklesia pernah berkata, yang kepadanya banyak diberi, maka orang itu banyak dituntut. Itu prinsip Alkitab. Entahkah itu aktivitas, entahkah itu pekerjaan, entahkah itu profesi, tentu berbeda-beda. Ada pedagang, ada insinyur, ada dokter, ada musisi, ada apa lagi nih? Ada pegawai bank, terus juga ada hamba Tuhan. Tetapi setiap kita tentu mempunyai kerinduan yang sama. Pada waktu kita bertemu Tuhan, kita ya pastilah kita akan mendengar nih. Tuhan berkata kepada kita dengan lembut, baik sekali, hai hambaku yang setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari masuklah dalam perjamuan Tuhan. Bukankah itu yang ingin kita dengar adik-adik ketika nanti kita dituntut untuk memberikan pertanggungan jawab? Kita dengar nih, Tuhan bilang yang seperti tadi, baik sekali hai hambaku yang setia, kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mari masuklah dalam perjamuan Tuhan. Wow, dahsyat sekali ya. Hari ini kita belajar sama-sama. Jadi kayak aku mau kasih kesimpulan nih buat adik-adik yang di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan live streaming ini. Tentunya untuk bisa mengevaluasi diri sendiri. Singkatnya gini adik-adik. Yang pertama, bukan berapa banyak talenta yang kita miliki yang penting, tapi apa yang sudah kita kerjakan dengan talenta yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Itulah yang penting. Kedua, bukan berapa panjang umur kita, yang penting bagaimana kita menjalani hidup kita, itu yang jauh lebih penting. Yang ketiga, sadarilah bahwa setiap kita suatu saat harus memberikan pertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu jadi ada 3 nih yang kita pelajarin. Jadi yang pertama tadi, bukan seberapa banyak talentanya. Terus yang kedua, itu bukan soal berapa panjang umur kita, sehingga kita harus memperoleh itu. Nah, terus yang ketiga, ya harus sadar bahwa setiap kita suatu saat harus memberikan pertanggungan jawabnya di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, betul juga adik-adik, itu yang Kak Yosa tadi udah memberikan ya kesimpulan. Ya adik-adik, Kak Yose coba ajak adik-adik yang di rumah nih untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng. Boleh tuh. Yuk adik-adik. Apa yang tadi sudah sampaikan dicatat ya. Dan ayo bangkit. Ayo bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bareng-bareng. Judul lagunya Di Hati Inilah Rumahmu. Yuk kita sama-sama nyanyi. Nanti kalau yang gak tahu liriknya, nanti kan ditaruh di video.
kita bareng-bareng ya. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Terima kasih. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Ku serahkan hidup ini untukmu, Allahku. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah menyertai kami dari awal ibadah hingga akhir ibadah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, juga terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami kesehatan sampai kami bisa beribadah lagi di minggu ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah Tuhan Yesus. Ya, biarlah Roh Kudus-Mu dan firman-Mu selalu menyertai kami di sepanjang hari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga berkati adik-adik di rumah Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan dan daya tahan tubuh yang kuat supaya terhindar dari segala penyakit apapun, dan supaya di minggu depan bisa beribadah kembali di rumah Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan Yesus, biarlah
firman-Nya yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu bisa menjadi teladan buat semua orang, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus berkati kakak-kakak baik musik dan WL dan singer yang sudah melayani hari ini. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan kekuatan kuat supaya mereka bisa melayani lagi di minggu depan, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami tahu Yesus bangsa ini lagi mengalami wabah, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu selalu turun di bangsa ini, Yesus. Kami percaya di balik ini semua ada rencana-Mu yang indah, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, sertai kami semua, Tuhan Yesus, setelah ibadah Yesus, dan berikan kami, sertai kami supaya kami terhindar dari segala penyakit atau mara bahaya, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa berdoa, mari kita bersatu dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Ya, dan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan kalian. Untuk adik-adik yang telah mengirimkan ayat hafalan, kalian semua Keren! Untuk minggu ini kita saksikan bersama-sama ayat hafalannya. Silakan 1, 2, 3. Salam kakak sekolah minggu. Ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Dadah. Shalom, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Miko. Kami ada ayat hafalan dari Kak Ana. Ayat hafalannya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terima kasih. Salam. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi bersama saya Gio. Kami mau ayat hafalan dari Kak Ana. Ayat hafalannya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terima kasih. Shalom, beginilah firman Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat minggu, shalom teman-teman dan shalom semuanya. Hari ini saya lokasinya ada di Kampung Pulau Pisang dan Kampung Pulau Kecil. Saya punya ayat hafalan dari kakak-kakak sekolah minggu, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Inilah firman Tuhan. Ucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih. Teman-teman sama sekolah minggu. Hari ini saya ada ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
hadiah. Amin. Terima kasih teman-teman. Semangat. Shalom teman-teman, hari ini ada hafalan dari Kak Ana, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Terima kasih. Firman hafalannya adalah 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, hafalannya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Mahkota Pradana Pandora Doktor. Hari ini saya akan menyaksikan ayat hafalan aku dari Kak Ana, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Inilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you all. Ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Inilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Amin. Terima kasih. Shalom. Aku mau membacakan ayat hafalan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang kehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, terima kasih untuk adik-adik yang telah menyaksikan ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Jangan lupa untuk minggu depan saksikan lagi ibadah sekolah minggu dari jam 8 sampai dengan selesai. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home. Adik-adik di rumah tetap semangat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus